warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, di sini saya Bidan Dita dari Puskesmas Nanggulan ingin menyampaikan penyuluhan mengenai posyandu balita ya Bu ya. Untuk sebelumnya, apakah ibu-ibu sudah mengetahui tentang posyandu balita? Baik, jika belum nanti saya akan memberikan penyuluhan terkait dengan posyandu balita ya Bu ya. Baik, apa itu posyandu? Posyandu adalah forum komunikasi, alih teknologi dan pelayanan kesehatan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat yang mempunyai nilai strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia sejak dini. Nah, posyandu ini sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan seperti KB, terus pos kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan dalam rangka pencapaian NKKPS ya. Untuk tujuannya menurunkan AKB. AKB itu ya Bu, angka kematian bayi dan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas. Membudayakan NKBS, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. Yang terakhir berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera ya Bu ya. Untuk selanjutnya, sasaran posyandu ini itu disasarkan untuk bayi berusia kurang dari 1 tahun. Di sini kira-kira umurnya berapa tahun ya Bu ya anaknya? Oh, ada yang 1 tahun, ada yang lebih ya Bu ya. Nah, untuk balita itu usia 1-5 tahun. Dan bisa juga ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan wanita usia subur atau yang masih usia-usia reproduksi seperti itu ya Bu ya, pasangan yang masih itu. Lalu untuk kegiatan posyandu sendiri itu ada KIA yang seperti di Puskesmas itu Bu, terus KB, imunisasi pasca pria posyandu, peningkatan gizi, penanggulangan diare, sanitasi dasar, penyediaan obat esensial seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk layanan posyandu sendiri itu biasanya kan di pedukuhan ya Bu ya kalau di sini. Nah, itu biasanya kan terdapat meja 1, itu ada pendaftaran, siapa yang hadir seperti itu ya Bu ya. Terus untuk meja 2-nya itu ada tempat untuk penimbangan ukur tinggi badan, berat badan seperti itu. Terus yang meja 3 itu pengisian KMS yang buku itu di dalam buku yang ada tingkatan-tingkatan grafiknya, berat badan, antara tinggi badan itu baik atau tidak gitu ya Bu ya. Terus meja yang keempat itu tuh ada penyuluhan perorangan berdasarkan KMS. Terus meja 5 itu pelayanan kesehatan yang berupa ada imunisasi, pemberian vitamin A, terus pemberian pil KB dan kondom seperti itu ya Bu ya. Terus ada pengobatan dengan untuk yang pusing atau apa seperti itu bisa Bu. Terus konsultasi ingin ber-KB, ingin memilih metode KB apa seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk petugas itu pada meja 1 dan 4 tadi dilaksanakan oleh kader-kader PKK. Sedangkan meja ke-5 merupakan meja pelayanan medis. Jadi meja yang pertama itu dilaksanakan oleh kader PKK. Di sini ada yang jadi kader PKK ya Bu ya. Oh iya Ibu Yuni ya Bu ya. Iya. Untuk meja ke-5 itu merupakan meja pelayanan medis. Jadi seperti bidan dengan pasien seperti itu
ya Bu ya, nanti akan Ibu mau konseling mengenai apapun seperti KB, terus menyusui, atau ingin membicarakan tentang gizi anak Ibu atau dan sebagainya tuh bisa ya Bu ya. Untuk keberhasilan posyandu sendiri itu tergambar dalam cakupan SKDN. Apa itu SKDN? SKDN itu S-nya semua balita di wilayah kerja posyandu, K-nya semua balita yang memiliki KMS, D-nya balita yang ditimbang, N-nya balita yang berat badannya naik. Seperti itu ya Bu ya. Keberhasilan posyandu berdasarkan yang pertama itu baik atau kurangnya peran serta masyarakat. Jadi keberhasilan posyandu sendiri itu tidak bisa dari tenaga medis sendiri, seperti itu ya Bu. Kita tuh butuh bantuan para kader-kader seperti itu ya Bu ya. Untuk yang kedua, berhasil atau tidaknya program posyandu seperti itu. Terus kegiatan posyandu itu yang pertama jenis pelayanan minimal kepada anak ya Bu ya. Terus itu tuh dilakukan penimbangan untuk pemantauan pertumbuhan kembangan anak, terus perhatian harus diberikan khusus terhadap anak selama minimal 3 kali, terus tidak melakukan penimbangan pertumbuhannya tidak cukup baik sesuai umurnya, dan anak yang pertumbuhannya berada di bawah garis merah atau KMS tersebut. Itu yang A, pemberian makanan pendamping ASI. Jadi yang gizi anaknya belum tercukupi dalam KMS tersebut nanti akan diberikan makanan pendamping ASI dan vitamin A ya Bu ya. Yang kedua tuh pemberian PMT untuk anak yang tidak cukup pertumbuhannya, atau dari setiap bulannya itu kurang dari 200 gram untuk kenaikan berat badannya, seperti itu ya Bu ya. Terus memantau atau melakukan pelayanan komunikasi, pelayanan imunisasi dan tanda-tanda lumpuh layu itu seperti tidak ada perkembangan seperti itu ya Bu ya. Terus memantau kejadian ISPA dan diare. ISPA, Ibu di sini apakah sudah tahu ISPA itu apa? Ya baik Ibu, benar, ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut ya Bu ya. Nah, jika nanti terjadi ISPA atau diare yang sudah akut, itu tuh nanti segera melakukan rujukan gitu ya. Terus pelayanan tambahan yang diberikan yaitu seperti pelayanan ibu hamil dan menyusui, terus yang kedua program perkembangan anak dini, terus yang ketiga program dana sehat atau JPKM. Di sini ada yang sudah ikut JPKM? Oh sudah. Terus program penyuluhan dan penyakit endemis tempat seperti DBD ya Bu ya. Biasanya Kulon Progo itu terkenal dengan DBD-nya ya Bu ya. Terus penyediaan air bersih dan penyehat lingkungan permukiman, usaha kesehatan gigi masyarakat desa, seperti itu ya Bu ya. Terus program diversifikasi pertanian tanaman pangan, seperti dari kita nih nanti menyampaikan ke dukuhan untuk menggerakkan masyarakat untuk menanam tanaman pangan, seperti itu ya Bu ya. Terus yang 8 itu program sarana air minum dan jamban keluarga. Jadi itu kayak perbaikan lingkungan permukiman. Terus yang ke-9 pemanfaatan pekarangan. Yang 10 kegiatan ekonomis produktif seperti usaha simpan pinjam dan lain-lain. Yang 11 dan kegiatan lainnya seperti ada TPA, pengajian, taman bermain, kayak tempat bermainnya, seperti itu ya. Untuk manfaat posyandu sendiri, yang pertama kesehatan ibu dan anak, yaitu untuk ibu itu manfaat untuk ibu itu pemeliharaan kesehatan ibu di dalam posyandu, itu pemeriksaan kehamilan dan nifas, terus ada pelayanan peningkatan gizi melalui vitamin dan pil tambah darah, seperti FE, seperti itu ya. Terus ada imunisasi TT untuk ibu hamil
vitamin A itu biasanya dilakukan pada bulan Februari dan Agustus ya Bu ya. Jadi itu untuk bagian kependudukan dan biostatistik FKM usus seperti itu Bu. Terus akibat dari kurangnya vitamin A itu tuh menurunnya daya tahan tubuh. Jadi kita tuh sering gampang kena sakit seperti itu. Terus penimbangan balita. Itu penimbangan balita itu dilakukan tiap bulan di posyandu, itu pasti ada. Terus penimbangan secara rutin di posyandu untuk pemantauan pertumbuhan dan mendeteksi sedini mungkin apakah pertumbuh kembangan anak ibu itu atau lambat atau kurang, maksudnya berlebihan gitu Bu ya, seperti itu. Jadi nanti bisa dipantau untuk setiap bulannya. Makanya perlu banget ya Bu ya dilakukan adanya posyandu itu sangat penting sekali. Untuk selanjutnya KMS itu adalah kartu untuk mencatat dan memantau perkembangan balita dengan melihat garis pertumbuhan berat badannya seperti saya sampaikan tadi dari bulan ke bulan seperti itu. Yang di KMS itu seperti berat badan naik, terus berat badan tidak naik, berat badan di bawah garis merah itu dapat dipantau seperti itu ya. Yang kedua untuk yang posyandu itu bisa kan buat ber-KB juga, konsultasi ber-KB, pelayanan ber-KB seperti itu. Itu kita melayani di posyandu itu cuman tidak yang memakai alat seperti IUD, implan, itu di posyandu tidak ada ya. Itu cuman adanya cuman kondom, terus pil KB, terus suntik KB itu bisa Bu. Terus untuk imunisasinya di posyandu balita akan mendapatkan juga layanan imunisasi. Macam-macam imunisasinya itu ada BCG. BCG itu untuk mencegah penyakit TBC ya Bu ya. Terus ada DPT itu untuk mencegah penyakit difteri, pertusis seperti itu. Ada polio untuk mencegah kelumpuhan, hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis B ya Bu ya, penyakit kuning seperti itu. Untuk peningkatan gizi itu dengan adanya posyandu itu jadi itu kan sasaran utamanya untuk bayi dan balita, jadi sangat tepat untuk meningkatkan gizi balita seperti itu. Terus peningkatan gizi balita di posyandu yang akan dilakukan oleh kader itu berupa penyuluhan tentang ASI, terus status gizi balita, MPASI atau makanan pendamping ASI, imunisasi vitamin A, ya, terus stimulasi tumbuh kembang anak, terus diare pada balita. Untuk penanggulangan diare sendiri nanti di posyandu itu akan disediakan oralit ya, dan nanti diperiksa oleh tenaga kesehatan jika diarenya sudah akut nanti akan dirujuk. Terus nanti untuk memberikan penyuluhan tentang diare itu juga dilakukan oleh kader posyandu seperti itu ya. Baik, untuk faktor yang mempengaruhi ibu di posyandu itu biasanya ibu itu pengetahuan ibu itu tentang manfaat posyandu seperti itu. Yang kedua, motivasi ibu untuk membawa anaknya ke posyandu itu sulit seperti itu. Jadi kan kalau ibunya bekerja gitu kan capek seperti itu. Biasanya kan posyandu kan sore ya Bu ya. Itu terus pekerjaan ibu itu terus dukungan dari kader-kader itu sangat kurang. Jadi gimana ya, peran kader itu sangat penting sekali ya Bu ya. Jadi itu ayo kayak mengajak gitu loh. Nah, mengajak seperti itu. Terus kayak Buduko itu juga penting banget perannya. Jadi untuk mengayomi masyarakat ikut dalam posyandu itu sangat penting sekali. Terus sarana dan prasarana di posyandu. Jadi kan misal ada yang rumahnya jauh nih Bu, mau datang ke sini nggak ada sepeda motor seperti itu kan jadi malas nggak mau berangkat seperti itu. Terus jarak posyandu dari rumah tuh jauh seperti itu, jadi bikin malas biasanya seperti itu ya Bu ya. Untuk tugas kader sendiri di posyandu itu yang pertama itu tugas sebelum hari posyandu buka
praduga atau tugas pada hari Hamin Posyandu seperti itu. Jadi sebelum hari misal nih hari Minggu Posyandu, Sabtu itu kadang-kadang harus mempersiapkan dari mulai undangan apa di share di grup. Sekarang kan sudah memakai WA seperti itu ya Bu ya, bisa di share. Yang kedua tugas sebelum hari keduanya, hari kedua Posyandu itu ada itu seperti itu. Terus setelah Posyandu itu diselenggarakan itu juga ada tugas untuk kader. Nanti kader juga udah pada tahu tugas-tugasnya apa. Terus beberapa pihak yang bertanggung jawab pada kegiatan Posyandu Balita itu yang pertama kader kesehatan, yang kedua petugas kesehatan sendiri, yang ketiga camat, dan keempat lurah, yang kelima pokja Posyandu atau pokok kerja yang ada di Posyandu tersebut, dan yang keenam tim pelaksana PKK seperti itu ya Bu ya. Untuk sebelumnya apakah ada yang ditanyakan kembali mengenai Posyandu Balita tersendiri? Sudah paham ya Bu ya. Baik, saya Bidan Dita yang ditugaskan dari Puskesmas Nanggulan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya Bu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.